warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan hari ini kami akan melakukan kegiatan coaching. Saya Mas Rokatun dari SD Negeri Sukodono II selaku supervisor. Saya Aryani Umi sebagai coach dari SMK Negeri 2 Demak. Saya Nur Hasbiani dari SD Negeri Sumberjo II sebagai coaching. Oke, kita mulai. Bu Aryani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ari? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, jadi hari ini Bu Ari akan melakukan kegiatan coaching ya, Bu ya? Iya, Bu. Saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Nur. Jadi nanti Bu Ari sebagai coachnya dan Bu Nur sebagai coaching, begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Sebelum melakukan proses coaching ini, Bu, ada sedikit kita perlu obrolkan, boleh nggak, Bu? Boleh, Bu. Oke, jadi nanti Bu pada saat Ibu melakukan coaching dengan Bu Nur Hasbiani ya sebagai coaching, yaitu saya akan mengamati, Bu, saya akan mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan, kemudian juga saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah langkah-langkah yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan alur tirta apa belum, kemudian apakah nanti Bu Ari itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, kemudian saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Aryani tanyakan, yang Bu Aryani sampaikan. Kemudian jangan lupa Ibu, jadi Ibu nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya kan kalau prinsip coaching itu ada kemitraan, kemudian ada proses aktif, kemudian lagi ada yang terakhir itu adalah memaksimalkan potensi, begitu ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, kemudian Ibu, sebelum dilaksanakan proses observasi ini Bu Ari, ada sedikit yang saya tanyakan, boleh Bu? Boleh, Bu. Ya, jadi untuk pertama ini Bu, kompetensi yang ingin Bu Aryani kembangkan dalam proses coaching hari ini apa? Untuk kali ini saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, Bu. Itu saja atau ada yang lain lagi selain pertanyaan yang berbobot, Bu? 3, Bu, sebenarnya. Saya hampir lupa, Bu. Gini, jadi saya itu merencanakan yang pertama itu saya ingin berusaha menjadi pendengar yang baik. Terutama pada saat coaching, saya akan hadir penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Hampir lupa tadi, Bu, saya, Bu. Jadi maklum Bu, ya, manusia kan lupa itu biasa. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Jadi ada tadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, iya, Bu. Ini Bu, dari ketiga-tiganya itu Bu, mana yang kira-kira lebih spesifik yang ingin Bu Aryani kembangkan atau yang ingin Ibu observasi itu kompetensi yang mana saja Bu yang lebih spesifik Bu? Kalau saya ingin yang lebih spesifik itu ya Bu, saya itu pengen mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Nur dan menjadi pendengar yang aktif. Jadi ini Bu Aryani ini yang spesifik 2 ya Bu ya. Jadi ingin mengembangkan menjadi pendengar yang aktif. Ya. Nah, kemudian yang kedua ingin mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, yaitu selaku coaching Bu Nur, begitu Bu ya. Okay. Yeah. Nah, baik Bu. Jadi, kira-kira nih Bu Aryani, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Anda kembangkan itu seperti apa Bu? Yang pasti Bu, untuk coachingnya itu bisa menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan coaching tersebut bisa memberikan rencana aksi untuk kedepannya itu nanti tindak lanjutnya dia itu seperti apa. Jadi ada masalah, dia bisa membeli solusi dan merealisasikan, mewujudkan dalam sebuah rencana aksi. Baik Bu Ari, jadi indikator ketercapaiannya menurut Bu Ari nanti adalah ketika coaching itu sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya,
yang sedang dihadapi dan dia sudah mampu memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Baik Bu Ari, terima kasih untuk jawaban-jawabannya ini Bu. Jadi silahkan Bu Ari melakukan proses coaching sebaik-baiknya dengan Bu Nur Hasbiani, dan nanti setelah proses coaching Bu sudah selesai, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, begitu ya Bu ya? Ya, siap Bu. Terima kasih silahkan, Bu. Silahkan Bu Ari untuk melakukan proses coaching. Terima kasih Bu Mas. Baik. Halo Bu Nur, apa kabar? Halo juga Bu Aryani, alhamdulillah nih kabarnya baik, tapi masih kurang bersemangat nih. Loh, kok kurang bersemangat kenapa Bu? Kok kayaknya ada sesuatu ini? Iya nih Bu, ada sesuatu nih. Begini Bu, saya kan mengajar di kelas 3 ya Bu ya. Iya. Pada saat pembelajaran matematika nih Bu, saya itu mengajarkan perkalian Bu. Sudah sering saya ajarkan Bu. Tapi hampir saat 1 bulan itu masih ada beberapa anak nih Bu yang belum bisa memahami perkalian. Saya bingung sekali Bu. Kok bisa kurang memahami? Bagaimana Bu? Misalkan Bu, saya ajarkan 2 kali 2, anak itu masih belum bisa Bu. Masih ada 4 anak itu Bu. Sedangkan untuk di kelas 3 ya Bu ya, perkalian itu materi dasar Bu. Anak itu harus sudah bisa. Nah terus solusinya gimana Bu kalau ada anak yang nggak bisa? Waktu itu saya itu sudah mencoba menggunakan video Bu. Saya tampilkan video tentang perkalian, tentang kartun perkalian itu kepada anak-anak. Saya buat kelompok juga. Anak-anak itu juga mendengarkan Bu, juga melihat. Mungkin untuk di pertama dulu itu anak-anak sudah bisa. Tetapi kalau nanti sudah menginjak angka 5, angka 6, angka 5 ke atas, itu anak-anak masih belum bisa Bu. Setelah responnya anak-anak melihat video pembelajaran perkalian kartun itu seperti apa Bu? Waktu masih di angka awal ya Bu ya, angka 1, angka 2 itu anak-anak responnya suka Bu. Karena angka itu kan masih angka rendah Bu dan mudah. Tetapi waktu menginjak di angka 6, angka 7, anak-anak itu bingung. Bahkan melihat videonya aja itu sudah tidak bersemangat Ibu. Oh, berarti akar permasalahannya ada anak-anak yang tidak paham terhadap perkalian yang Bu Nur ajarkan ya Bu ya. Ini akar permasalahannya berarti nggak mudeng perkalian ya, nggak mudeng peng-pengan gitu ya Bu ya. Betul sekali Bu. Terus solusinya gimana Bu? Saya saat itu membuat kelompok Bu. Kemudian saya juga membuat benda nyata. Saya itu membawa kelereng ke sekolah Bu. Saya membawa 50 kelereng. Itu saya ajarkan dengan menggunakan setiap kelompok saya bagi kelereng Ibu. Dan saya ajarkan dengan kelereng tersebut Ibu. Tetapi anak-anak itu masih belum bisa Ibu. Apa mungkin Bu Nur mau menerapkan metode yang lainnya yang lebih menarik? Coba. Metode apa Bu ya kira-kira ya? Waktu itu saya sudah menggunakan video juga sudah, menggunakan gambar sudah, kemudian menggunakan benda-benda konkret juga sudah Bu. Terus langkah Ibu gimana kalau misalnya sudah semua? Itu sebenarnya yang sudah Ibu lakukan itu sudah bagus loh. Iya Ibu, yang saya lakukan sedemikian rupa tadi Ibu, tetapi saya juga masih bingung Ibu. Apa coba diterapkan dulu? Untuk kelereng sudah saya terapkan Bu. Terus lainnya lagi? Kalau lainnya selain kelereng saya belum menerapkan Ibu. Apa mungkin saya menggunakan itu Bu ya, pensil atau bolpen Bu ya? Ya mungkin itu bisa diterapkan Bu. Bisa lebih bagus karena ada satu perbedaan biar anak-anak lebih tertarik dan lebih bervariasi, tidak hanya monoton menggunakan kelereng atau mungkin bisa menggunakan yang lainnya lagi. Oh berarti begini Bu, misalkan saya buat satu kelas menjadi 4 kelompok ya Bu. Nanti kelompok 1 bisa menggunakan daun, kelompok 2 bisa menggunakan apa itu namanya pensil, kelompok 3 bolpen, kelompok 4 apa Bu ya? Biar anak-anak bisa aktif atau gimana Bu ya? Apa seperti itu ya Bu ya? Ya betul itu bisa Bu. Lah kira-kira mau diterapkan kapan Bu? Metode-metode barunya yang Bu Nur ceritakan itu tadi. Supaya lebih langsung praktek ke anak. Oke, karena pelajaran matematika Bu ya, itu di kelas saya kan hari Selasa Bu. Selasa kemarin saya menggunakan kelereng. Mungkin bisa untuk Selasa depan Bu saya menggunakannya Ibu.
Bagus Bu, berarti langsung diterapkan saja supaya anak-anak lebih langsung menerapkan apakah ada perbedaan pemahaman atau tidak. Oke Ibu, berarti nanti untuk minggu depan saya akan menerapkannya ya Bu ya? Iya, bagus Bu. Oke Ibu, senang sekali Ibu setelah berbincang-bincang dengan Bu Aryani, akhirnya saya menemukan solusi nih atas permasalahan yang saya hadapi. Iya Bu, sama-sama Bu. Saya juga senang mendengarkan ceritanya Ibu. Terima kasih Bu Aryani ya atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama Bu Nur, semangat selalu ya Bu Nur. Semangat Ibu, makasih. Apa kabar ini? Baik Bu Aryani, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Nur Hasbiani. Bagaimana Ibu? Apakah tadi proses coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya berjalan sangat lancar. Sangat lancar ya Bu ya. Tadi juga saya ada perhatikan memang benar-benar sangat kolaboratif sekali ini. Nah, setelah melakukan observasi ini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Aryani. Siap Bu. Ya, pertanyaan pertama ini Bu. Ya, yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu dapatkan? Yang Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Tadi kan ada dua ya Bu ya. Tadi kan ingin mendengarkan penuh dan memberikan pertanyaan berbobot begitu kan. Nah, iya, Bu. yang sudah Anda dapatkan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan itu apa Bu? Jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Nur. Nah, pada saat proses coaching tadi saya sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi permasalahannya apa, terus rencana aksi, tindak lanjutnya seperti apa. Bahkan Bu Nur juga sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang beliau hadapi. Oke Bu Ari, jadi Bu Ari sudah berhasil ya Bu ya melakukan coaching dengan alur Tirta Bu. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, tadi saya mengamati itu ada beberapa catatan ini Bu. Jadi Bu Ari tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan ke koci, kemudian juga Bu Ari sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi koci. Selanjutnya Bu Ari juga sudah mengarahkan koci untuk membuat rencana aksi, dan juga tadi Bu Ari sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri koci Bu. Nah, agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Bu Aryani dengan koci nih Bu. Ibu sudah fokus ya, sudah fokus dengan hadir penuh. Tadi Bu Ari juga sudah mendengarkan aktif, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci tadi. Nah, kemudian ini Bu, jadi secara garis besar proses coaching ini tadi sudah sesuai dengan alur Tirta ini Bu ya. Nah, untuk kedepannya ini Bu Ari itu ingin kompetensi yang ingin Anda kembangkan kedepannya itu setelah melakukan proses coaching hari ini itu apa? Untuk kedepannya saya itu ingin lebih memahami lebih jauh tentang coaching dengan alur Tirta, supaya harapannya saya itu bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas ataupun saya berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Luar biasa sekali Bu Aryani. Nah, semoga kedepannya lebih baik lagi dan sukses selalu. Terima kasih Bu Aryani untuk hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri ya Bu Aryani ya. Jadi saya akhiri dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, demikian tadi kegiatan coaching dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.